warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelasnya bisa dipimpin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, apakah hari ini siswanya masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua. Sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, materi apa yang akan Ibu sampaikan, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Udah ya? Kira-kira di kebun binatang ada apa aja sih? Ya, yang pastinya ada hewan. Jadi, kira-kira di kebun binatang itu ada hewan apa saja? Ya, ada monyet, ikan, ayam, kura-kura, kuda, ya, dan masih banyak lagi. Nah, pembelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan makhluk hidup, ya, akan berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi langsung saja kita akan masuk ke materi kita hari ini, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 1. Nah, Bu ingin bertanya, di sekitar lingkungan kita, sekitar lingkungan rumah kita ini ada hewan apa aja sih yang ada di sekitar rumah? Ya, ada kucing, anjing, yang ada di dalam rumah misalnya seperti apa anak-anak? Hewan apa? Iya, seperti cicak, tokek, dan masih banyak lagi. Nah, jadi makhluk hidup itu adalah misalnya contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita sebagai manusia harus mensyukuri kekayaan yang telah diberikan oleh Allah dan harus kita jaga dengan baik. Nah, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya maksudnya begini, sebagian besar ciri-ciri makhluk hidup itu sama pada umumnya, kayak seperti bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, di gambar yang Ibu tampilkan ini tuh ada 2 jenis gambar. Yang pertama ada sekelompok anak-anak, dan gambar yang kedua ada sekelompok hewan. Nah, kira-kira dari kedua gambar ini, untuk gambar yang pertama, kegiatan apa saja sih yang sedang dilakukan? Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ya, betul, ada yang bermain sepeda. Terus di sini ada apa lagi? Ya, ada yang bermain bola, apa lagi? Ya, bermain ayunan, bermain jungkit-jungkit. Ada yang masih berlari, dan ada yang juga seperti apa nih? Senam ya? Ya, kita anggap senam aja lah ya. Nah, yang ke gambar yang kedua, kira-kira ada hewan apa aja di sini? Ya, ada kerbau, kelinci, ayam, kuda, domba, dan sapi. Betul semuanya. Kita lanjut ya. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya, hewan yang paling dekat dengan kita itu di rumah apa aja sih? Iya, betul, ada ayam, tokek, cicak. Ya, betul semuanya. Lanjut ya. Nah, di sini ada lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ibu mau bertanya, di sini apakah hafal semua lagu Cicak-Cicak di Dinding? Hafal? Kalau hafal, mari kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
Hore, tepuk tangan semuanya. Nah, di sini kita akan membahas tentang cicak. Ibu mau bertanya, ya. Kira-kira dari lagu cicak-cicak di dinding tersebut, kalian bisa nggak menyimpulkan ciri-ciri apa saja sih yang ada pada cicak berdasarkan lirik lagu tersebut? Ya, betul. Dia merayap dan makannya nyamuk. Betul sekali. Jadi ciri-ciri cicak itu dia bisa merayap dan memakan seekor nyamuk. Nah, di lirik lagu ini terdapat kan tuh kotak-kotak merah, ada yang pendek dan ada yang panjang. Yang artinya jika pendek, nada yang kita nyanyikan itu pendek, tidak panjang. Sedangkan yang panjang ini kita nadanya dipanjangin. Contoh kayak cicak berarti pendek, dan dinding yang pertama itu pendek, yang kedua itu panjang, jadi dinding. Contohnya cicak cicak di dinding gitu, paham? Baik, kita lanjut ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa cicak memiliki ciri-ciri yaitu bergerak dengan cara merayap di dinding karena mempunyai perekat di telapak kakinya, dan cicak itu memakan nyamuk. Satu lagi ciri-ciri cicak yaitu keunikannya ataupun kelebihannya, dia itu mempunyai maksudnya dia itu memiliki kelebihan bisa memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya yang disebut dengan autotomi. Lanjut ya. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Silahkan anak-anak dibikin. Baik, sudah selesai. Sebelum ibu lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kita lanjut ya. Sekarang ibu minta kalian untuk buka bukunya di halaman 4. Di situ ada gambar ikan dan nyamuk. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Tuliskan ciri-ciri ikan dan ciri-ciri nyamuk tersebut. Ya, silahkan. Sudah selesai? Kira-kira ada apa aja ciri-cirinya nyamuk dan ikan? Ya, betul, semuanya betul. Mari kita bahas. Jadi ciri-ciri ikan itu ada, dia itu bergerak dengan cara berenang, berenangnya menggunakan siripnya, dia bernapas menggunakan insang, dan perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Untuk nyamuk itu ciri-cirinya tubuhnya kecil, berwarna hitam, dan terdapat belang-belang putih. Dia bisa terbang, suka pada genangan air. Misalnya berada di kamar mandi, di dalam bak mandi kan ada air. Nah, dia suka tuh di situ, seperti itu. Dan nyamuk juga bertelur. Ada yang tahu nyamuk bertelur di mana? Iya, betul, nyamuk bertelur di air. Lanjut ya. Paham semuanya sampai di sini? Baik. Selanjutnya di sini kita akan belajar cara membaca bilangan. Bilangan yang dipakai di sini adalah bilangan ribuan. Yang pertama ada 1.00, nolnya ada 3, berarti bilangan ini dibaca 1000. Yang kedua 6.050, jadi dibaca 6050. Yang ketiga 5250, jadi bilangan ini dibaca, maaf sebelumnya di sini ada angka 5, 2 dan 50, jadi kita baca 5250. Yang terakhir ada 10.000, maka dibaca dengan 10.000. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar cara menulis. Jika dituliskan 7.000, jika dituliskan berarti 7.00, nolnya ada 3. Yang kedua ada 1500, berarti angka yang dituliskan adalah 1.500. Selanjutnya 3050, jika dituliskan ke dalam angka maka 3.050. Yang keempat ada 5550, jadi angka yang dituliskan adalah 5.550. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengurutkan bilangan i tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Silahkan dikerjakan.
Apakah sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, mari kita bahas. Kira-kira bilangan terkecil pertama itu berapa? Ya, betul. Bilangan terkecil pertama adalah 1250. Bilangan terkecil kedua? Ya, 2250. Ketiga? Ya, 3250. Keempat? 4250. Yang kelima? Iya, 5250. Benar, kalian benar semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Baik. Nah, sudah selesai nih pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya atau belum mengerti tentang penjelasan mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi? Sudah paham semuanya? Sebelum ibu tutup, ibu ingin bertanya nih. Kalau nggak ada yang ingin bertanya kepada ibu, kira-kira tadi kita di pertama belajar apa ya? Pembelajaran kita yang pertama tadi tentang apa? Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua tentang ya pola bilangan irama sederhana. Yang ketiga tentang cara membaca dan menulis bilangan ribuan. Baik, jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu terima kasih kepada kalian semua. Jadi sebelum kita tutup, silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, jangan lupa nanti tugas yang telah dikerjakan tadi, tugas berkelompoknya, ciri-ciri makhluk hidup, dan tugas mengurutkan bilangannya dikumpulkan ke ibu. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup, kita ucapkan alhamdulillah semuanya terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa dipimpin. Ya. Pembelajaran hari ini ibu cukup sampaikan di sini. Selamat siang semuanya. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.